Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BSI Maslahat. Dan kita kembali lagi ke podcast kita Menembus Batas edisi kedua. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Ada sahabat saya, Pak Dias Sartadi, Senior Manajemen di Bank Syariah Indonesia. Thank you Pak sudah datang. Assalamualaikum Pak Priyo. Waalaikumsalam. Kita berdua akan diskusi, ngobrol-ngobrol, mencari inspirasi, juga belajar dari Rizka dan ibunya. Kebetulan ayahnya juga ada, cuman ayahnya menonton aja hari ini. Tapi nanti akan kita juga minta nasihat-nasihat ke Rizka. Jadi ada Rizka yang keterima di ITB ya, Riz? Iya Pak, alhamdulillah. Jadi silahkan kenalan dulu Rizka dari mana, SMA-nya mana, Palembang dan lain-lain. Silahkan Rizka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Rizka Yuniati, biasa dipanggil Rizka. Aku asalnya dari Palembang, dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Negeri Sumatera Selatan, Palembang? Iya. Oke. Jadi Rizka keterima di mana? Sekarang keterima di FMIPA ITB. FMIPA ITB? Iya. Oke. Ini hari ini mau berangkat ke sana ya? Iya. Nanti sore bareng-bareng sama saya ke ITB. Jadi Rizka pernah diceritakan di story-nya Mas Imam juga. Ini Rizka sekarang alhamdulillah sudah hadir di Jakarta karena Senin sudah harus masuk di ITB. Ditemenin ibunya ya? Iya. Ibu siapa? Boleh kenalan? Nama saya Sumarni. Ibu Sumarni. Iya. Asalnya juga sama Bu, dari Palembang asli? Iya, saya dari Palembang. Asli Palembang. Asli Palembang. Iya. Oke. Jadi mau memulai ceritanya itu hari ini kan pagi subuh nyampe di Jakarta. Tadi. Perasaannya gimana Bu sampai di Jakarta? Ya senang. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Iya. Pernah ke Jakarta sebelumnya Bu? Belum Belum pernah. Atau keluar Palembang pernah? Kemana paling jauh? Paling ya ke daerah suami, ke Gimana itu? Oku Timur tadi. Oku Timur. Iya, oke. paling ke situ. Lampung nggak pernah? Belum pernah? Nggak pernah. Oh di situ aja. Oke, jadi pertama kali pengalamannya Iya. melihat Jakarta, lihat gedung tinggi. Tadi saya ajak ke Monas juga, tadi mampir foto-foto di Monas sebentar ya. Iya. Kalau Rizka gimana Riz perasaannya Riz nyampe di Jakarta? Perasaannya tuh seneng dan bersyukur banget. Soalnya Jakarta itu beda banget sama Palembang. Beda ya? Dalam arti yang baik. Jangan yang baik. Katanya juga Jakarta nggak panas guys. Jadi pertama kali tadi Rizka naik bus berapa jam ya? 12 jam lebih Pak. 12 jam lebih. Iya. Lancar ya tapi ya? Alhamdulillah lancar. Jadi Rizka tadi pagi subuh nyampe, istirahat di hotel sebentar, terus kita ajak ke sini. Jadi alhamdulillah nggak nyangka bisa di sini. Ternyata nyampe juga. Ya luar biasa Ibu. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin mau ceritanya gini Bu, dari awal dulu ya, dari awal dulu. Ibu, kalau Ibu sendiri itu dulu, mohon maaf, mesti sekolahnya sampai di mana Ibu? Saya sampai SMK. SMK? Kalau zaman dahulu tuh SMEA namanya ya. Oke, sampai situ aja. Iya. Setelah itu Ibu kegiatannya ngapain Bu? Ya, pertama saya sekitar sudah tamat sekolah itu jualan. Sekitar 6 bulan saya jualan. Setelah sekitar itu saya kerja di pabrik. Itu selama sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di pabrik. Pabrik apa Ibu? Pabrik roti. Pabrik roti. Interbis itu ya. Interbis. Oke. 6 tahun. 6 tahun. Ada teman yang ngajak saya mengajar. Ya sebenarnya bukan mengajak mengajar. Pada waktu itu niat saya ikut teman itu mau jualan. Dagang. Iya, mau dagang. Jiwanya memang dagang ya. Diajak temannya. Iya, tapi pada waktu itu di situ mungkin ya kekurangan guru. Ya saya ditawarin. Ya nggak ada basic mengajar. Ya saya coba-coba. Pokoknya saya coba nekat ini. Itu SD SMP atau? SD. Ngajar anak SD. Nyoba nggak ada pengalaman. Iya, nggak ada. Oke. Pertama ngajar nggak ada pengalaman, ngajar kelas 1 sama kelas 2. Oke. Ngajar itu sekitar dapatlah 10 tahunan. 10 tahun 10 ngajar. tahun, iya. Oke. Itu kalau boleh tahu berapa sih Bu dapat itunya honornya Bu? Waktu itu hanya 200.000. Itu pun dibayar 3 bulan sekali. Oh alah, iya. Jadi 10 tahun ngajar SD kelas 1 2 ya. Iya. Jadi Bu.
sekitar segitu ya pendapatannya ya. Oke, terus ketemu bapak ya habis itu ya? Iya, Ketemu bapak. itu hadiahnya ketemu jodoh di situ. Ketemu jodoh di sana. Terus hadirlah Rizka. Iya. Terus balik lagi ke Palembang. Ya, kembali Oke. lagi ke Palembang. Sampai di Palembang, ya jiwa dagang, Ya. ya dagang itulah Balik yang lagi dikerjakan dagang. ya Oke. sampai sekarang. Oke. Jadi alhamdulillah Rizka setelah itu ceritanya Rizka ini ya. Rizka sudah lahir di dunia ini, terus ya bertumbuh gitu. Iya. Kalau boleh cerita ya Bu, sebelum nanti ke Rizka, perjalanan versi Rizka, apa sih Bu kecilnya Rizka yang Ibu rasa ini apa? Mendidiknya gimana sih Bu? Ya sebenarnya mendidiknya itu ya sama ya seperti ibu-ibu yang lain. Yang mungkin cara saya saya ada ingat kata-kata orang mengajari saya. Katanya kalau pengen anak kita pintar, begitu dia pulang sekolah, ambil tasnya, sambut, dipegang tangannya, ditanya, Oke. tadi belajar apa nak, dapat berapa nak? Itu pas kelas berapa Bu? Sekitar SD? Dari TK itu Dari saya, TK? iya dari Bener, TK Riz? sudah saya tanamkan, Oh, iya. disambut, dipegang, ditanyain. Iya Oh, ditanya. oke. Nanti sudah kalau sudah ibaratnya sudah makan, sudah ya ada mainnya memang nggak selalu belajar. Oke. Nah, setelah itu ya saya periksa pelajarannya hari itu apa. Oke. Saya lihat berapa dapat nilainya. Oke. Ya kalau dia dapat nilai yang besar, ya saya kasih bagus nak, selamat nak, misalnya begitu aja. Kalaupun dia nilainya kecil, saya nggak pernah menyalahkan ataupun marahinnya nggak pernah. Bapak silakan tanya, nggak pernah memang. Itu aja cara saya mendidiknya. Tapi setiap kali misalkan dia dapat nilai kecil ya saya kasih nasihat, bangkit lagi, semangat lagi, makanya belajarnya yang rajin. Begitu aja, nggak ada Pak yang Nggak ada rumus-rumusnya nggak aneh-aneh ada, gitu nggak ada? begitu Jimat-jimat aja. nggak ada ya? Nggak ada. Pak Dias kayaknya mau nanya apa Pak Dias? Ya, jadi itu simpel banget sebetulnya Ibu ya. Iya. Sesuatu yang simpel, tapi nggak semua orang tua rasanya melakukan itu Bu. Ya mungkin. Kebaikan yang ditanamkan Ibu mungkin Iya. dari waktu Ibu ngajar SD. Nah ini yang mungkin Mungkin menyebabkan Rizka bisa diterima di ITB ya Rizka ya. Alhamdulillah. Nah, Mungkin, Pak. Besi Maslahat juga seperti itu ya Pak Brio. Kita ingin menanamkan suatu kebaikan ke semua umat gitu ya. Iya. Supaya tidak hanya dunia aja kita mengejar ya. Kita selalu kita dikejar-kejar Pak Brio ya. Iya. Target, tapi kita juga harus imbang menyalurkannya dalam bentuk kebaikan untuk sesama gitu ya. Sosial dan ke akhirat. Kemudahan itu juga bisa bermanfaat ya Bu ya Iya. dengan adanya beasiswa ini. Tadi ternyata tipsnya mungkin yang buat mendengarkan cerita ini itu saya juga baru tahu Bu, hebat sekali. Saya belum melakukan itu ke anak saya, jadi pulang disambut, ditanyain, diperiksa, diperhatikan lah ya. Iya. Bahasanya diperhatikan. Rizka gimana Riz perasaannya waktu itu? Memorinya gimana? Waktu itu seneng digituin tuh sama ibu tuh. Senang sih Pak, merasa kayak diperhatiin, disayang gitu, di ngertiin. Oke. Orang Kalau dapat tua. nilai jelek diapain Rizka? Tadi bagus. Kalau jelek diapain? Nggak diapa-apain Nggak sih Pak, diapa-apain ya. kayak Saya lebih paling marah diajarin kalau gitu. dapat nilai kecil Heeh. disobek, Hmm. dibuang. Hmm. Tapi Itu pernah yang itu. saya pernah itu Pernah. Pak, walaupun dia sembunyi-sembunyi dari saya, pernah itu dilakukan. Oh ibu agak keras juga ya Bu? Iya, saya nggak mau kalaupun nilainya kecil, ya nggak apa-apa. Berarti kita pelajari lagi, kita Oh ulang maksudnya lagi. tadi itu kalau Rizka nilainya jelek, terus Rizka disobek, dihilangkan itu nggak suka. nggak suka seperti Pokoknya itu. dikasih tahu aja Pokoknya ke kasih ibu. tahu berapa nilai dapatnya. Jujur aja, Iya. nanti betulin sama-sama. Mm-mm. Oke. Jadi ibu nanamkan nilai kejujuran ya ke Rizka ya. Mungkin Oke. secara Rizka mungkin tidak ini langsung juga mungkin. apa ya gitu ya. Jadi nilai kejujurannya dari ibu cukup kuat ya Riz. Tapi ini ya membekas ya itu ya ke kamu ya sampai di dewasa gitu. Iya Pak. Oke. Terus SD kan dapat banyak dari ibu tadi diperhatiin. Sampai SMP itu masih gitu bu? Masih seperti itu. Masih seperti itu. Sampai dia SMA kan, walaupun ya kan tinggal di asrama itu Mm-mm. Pak, nggak pulang kan. Hmm. Ya
Ya kan sekarang pakai HP, Oke, saya sebelum WA. sebelum masuk ke SMA, di SMP Rizka prestasinya gimana, Bu? Kan SMP-nya berarti kan SMP di daerah situ. Iya. Iya. Bagus emang Rizka. Alhamdulillah dapat juara umum, Pak. Juara umum. Iya. SMP mana sih, Bu? Di Mohon maaf. SMP 55 Palembang. SMP 55 Palembang Iya. juara umum. Iya. Wow. Luar biasa. Resepnya itu tadi. Ibu selalu Iya, sebenarnya memperhatikan. hanya seperti itu. Nggak diles-lesin, Bu? Ada, Pak. Kok Ya bisa? nggak punya uang lah, Pak, Nggak mau ada les. uang ya? Pada waktu dia kelas 3 SMP nggak salah, ya kelas 3 SMP mau ikut les. Karena kan mau ikut daftar di SMA Sumsel itu Oke. harus bisa bahasa Inggris. Oke. Ya saya nggak tahu kalau les bahasa Inggris tuh harus dari awal, Oke. dari dasar. Mm-mm. Kata saya kalau begitu dileskan langsung dapat sertifikat. Mm-mm. Kan syarat itu, Pak, di situ. Ternyata nggak bisa. Ya selama ini kan nggak punya uang mau les. Akhirnya les nggak akhirnya? Enggak Nggak les. Hanya belajar aja, Itu ya. belajar sendiri. Jadi nggak pernah les, SMP-nya juara umum, terus alhamdulillah keterima di SMA Negeri Sumsel ya. Iya, Pak. SMA Negeri Sumsel termasuk saya dengar sih banyak bibit-bibit bagus dari sana. Alhamdulillah. Terima kasih ya SMA Alhamdulillah, Negeri Sumsel. Iya. Bapak Ibu guru yang menonton, terima kasih jasanya membawa banyak sekali anak-anak yang kuliah di tempat-tempat favorit. Terima kasih banyak. Temannya Rizka saya tadi dengar ada 5 orang dengan Rizka yang keterima di ITB dan belum lagi yang di UI dan lain-lain. Terima kasih banyak. Jadi mohon maaf ya, misalnya kondisi ekonomi Ibu kan pas-pasan. Iya. Ibu kan jualan, kita lihat di apa kemarin di video. Iya. Ibu jualan paling berapa sih, 30.000 atau berapa? Iya, Sehari? paling itu lah. Setiap hari tapi pasti dapat, Pak, 30.000. Mama ya panggilannya mama. Mm-mm. Kalau bapak kan Bapak, ngojek. Iya, ngojek. Ya nggak nentu Nggak juga. nentu. Jadi kalau ibu gini ya, saya misalnya saya tanya, kalau untuk Rizka butuh biaya kan banyak, Bu, sekolah, buku kan mahal. Mm-mm. Ibu kebutuhannya juga banyak, beras segala macam. Ibu gimana strateginya? Iya, saya sisihkan. Mm-mm. Misalkan bapak dapat satu hari 50.000, Mm-mm. saya 30.000. Ya saya sisihkan. Mm-mm. Yang 50 ya saya simpan. Mm-mm. Nah, nanti yang 30 ini ya saya ibaratnya itu namanya jualan, Pak, saya panjangkan lagi, ibaratnya itu saya masukkan jadi modal. Oke. Saya jadikan modal, nanti ya bisa beli sayur, Oke. beli beras, gitu aja, Pak, Tapi tiap misalnya- hari itu. Misalnya Rizka kebutuhan beli buku mahal gitu gimana? Ibu tetap ngasih beli bukunya atau lebih memilih ya untuk ekonomi atau gimana? Ya saya usahakan walaupun kami ibaratnya nggak makan ya nggak apa-apa. Nggak makan. Kalau nggak apa-apa. masalah dia sekolah itu ya saya utamakan. Nggak tahu dari mana, pokoknya saya usahakan ada uangnya. Kayak gitu. Ya, Pokoknya buku yang paling utama dulu buat Rizka dulu, bahkan makanan ntar dulu gitu. sebentar dulu. Gitu. Iya, Sampai harus ya makannya seadanya, atau Seadanya. bahkan ya mungkin yang penting ya ada beras. Ada beras. Itu aja. yang paling penting berarti prioritasnya Rizka, sekolah, Iya. buku, baru Mm-mm. makan dan lain-lain. Nggak semuanya kayak gitu sih, Pak Dias. Saya cukup kagum sih. Ya sampai-sampai kalau mungkin mau beli baju aja buat saya itu, Mm-mm. saya singkirkan dulu keinginan yang seperti itu. Ya mungkin kalau di daerah saya mungkin ya saya dihina orang. Mm. Mungkin kalau pergi bajunya nggak ganti-ganti, Itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting Yang Rizka penting anak saya bisa sekolah. sekolah dapat Nah itu buku. makanya pada waktu SMA kan dapat bantuan dari BSI itu, Dari saya beasiswa. sangat bersyukur itu. Ya Rizka dapat beasiswa dari kelas 10 ya, Mas? Kelas 12. Kelas 12 ya? Iya. 12. Dapat beasiswa BSI, alhamdulillah itu juga bisa bantu ya, Bu, sedikit-sedikit Iya. untuk kebutuhan Rizka. Alhamdulillah. Jadi Ibu prioritasnya benar-benar ke sekolah Rizka, jadi Iya. bahkan nggak ganti-ganti baju lebaran pun ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Pokoknya Rizka bisa sekolah. Pokoknya dia bisa sekolah. Paling mahal bisa. beli buku berapa sih, Bu? Ada yang kemarin tuh 250. Waduh. Buku apa? Riz? Kadang-kadang ya cari di loakan. Dimakan. Mm-mm. Ibu bantuin nyariin juga. Iya, saya cari. Saya yang nyari. Ya diantar bapak kan. Ke pasar kan agak jauh rumah. Sampai segitu.
Wah, dia mau nanyain apa? Jadi Karena memang speechless sih. selain kejujuran yang ditanamkan ibu itu sehingga menyebabkan Rizka lebih terbuka untuk bisa hal-hal yang bisa diperbaiki kayak itu Rizka ya. Jadi memang pola pendidikan memang berpengaruh di sini Pak Pola Beliau. pendidikan bener, Ya. ibunya punya pola Banyak pendidikan yang sangat kuat. orang tua mungkin hanya menyalahkan nilainya kok jelek gitu ya, tapi tidak digali kenapa jelek gitu. Kenapa orang biasanya langsung menyalahkan kan gitu kan. Ya. Jadi anak lebih cenderung tertutup gitu, malah justru menutup diri. Nah, dengan terbukanya itu mungkin salah satu jalan untuk Rizka mendapatkan jalan untuk menjadi lebih baik gitu ya, saya. Iya. Mungkin Pak. Tapi saya sangat ini Bu, kagum sih dengan prinsip ibu sama bapak ya, mama sama bapaknya Rizka ini punya perhatian luar biasa pada pendidikan Rizka sih. Utamanya tadi memang dari hatinya ibu tuh memang pendidikan Rizka utama. Nggak makan ya nggak apa-apa, Nggak kasaran nggak ganti baju nggak apa-apa. Yang penting Rizka bisa dapat buku yang Iya. bagus yang dia Sama bisa. seperti anak-anak lain itu Pak. Oke. Walaupun kita nggak punya itu kan. Oke. Jadi, wah saya speechless nih Bu. Oke Bu. Jadi ya jadi gini ya Bu. Maksudnya Ibu kan pendidikannya anak nanti Ibu pengennya tinggi, bagus. Iya. Padahal ya kan ekonominya nggak menunjang. Tapi kenapa Ibu tetap yakin dibeliin buku, berharap pendidikannya Rizka pinter, bagus, sampai ke tahap mungkin sampai kuliah gitu. Padahal kan belum tentu Bu ada biaya. Gimana Bu? Saya kan walaupun nggak mengerti yang main HP ini Pak, yang saya lihat itu selalu keberhasilan anak-anak yang dapat beasiswa bisa dapat dapat kuliah S1, S2 hingga S3. Itu yang selalu saya lihat. Kok mereka bisa, kenapa kami nggak bisa? Walaupun kami orang susah, ya kerjaan bapaknya hanya ngojek, saya jualan, ya kan nggak membuka kemungkinan kita bisa berhasil juga. Jadi pokoknya Ibu positif aja, ada jalannya gitu Iya, ya. Dan begitu, memang Pak. pernah dengar ada banyak beasiswa. Iya, Orang itu. lain bisa, kenapa saya enggak gitu ya? Iya, begitu. Makanya Rizka tetap ditanamkan untuk semangat Iya, belajar, itu. buku dibelikan, disupport Nah, itu ya. Iya, begitu Pak. Kalau beasiswa itu kan biasanya jauh ya dapatnya, kayak sekarang di ITB gitu. Ibu nggak kepikiran kalau jauh dari anak gitu, wah nanti gimana nih anak saya jauh gitu. Ada nggak rasa khawatir begitu Bu? Nanti anak saya gimana jauh gitu? Ada sedikit Pak, tapi oleh anaknya memang kuat, ya kami sebagai orang tua ya hanya mendukung. Kalau dia nggak mau, ya kita kan nggak bisa memaksakan Pak. Nah ini kan memang dia bertekad, memang mau. Seperti dia mau masuk SMA Sumsel tuh, kan 3 tahun itu Pak 3 di tahun. asrama. Pulangnya juga Jadi berpisah sama ibu ya. Dia iya sendiri sudah dari SMA itu. masih SMA kelas 1, ya Iya. masih kecil sih sama 1. Iya, Ibu relain pergi sendiri, relain. nggak apa-apa. Diikhlasin ya, emang karena itu kemauan anaknya besar sih Pak Iya. Dias. Iya. Jadi ibu itu kayaknya lebih ya kalau memang anaknya mau ya disupport gitu ya. Iya. Apalagi pendidikan ibu kan sangat perhatian dari awal. Iya. Jadi kalau urusan pendidikan anaknya mau, ibu Hanya dorong mendukung terus. kami ya. kami dukung gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi pemikirannya ibu ini, ibunya Rizka ini sangat maju sih Bu. Belum tentu semua orang punya pemikiran seperti ibu. Mungkin saya akan ke Rizka nih, mulai ke Rizka. Boleh, Pak. Rizka jadi SMA keterima SMA Negeri Sumatera Selatan. Iya, Bagus. alhamdulillah. Kemudian bagaimana Rizka itu bisa belajar dengan baik, bisa akhirnya keterima di ITB gitu. Iya, Gimana lebih ke lingkungan pertemanannya sih, Pak. Lingkungan Soalnya kan pertemanan. di sana itu tuh anak-anak yang bisa dibilang pinter ya di seluruh Sumatera Selatan gitu. ada di situ, Iya. kumpul di situ. Jadi harus bersaing dan nggak boleh minder gitu. Oke. Harus punya tekad dan keberanian bahwa kita tuh bisa gitu. Punya growth mindset. Gitu. Jadi kamu Mindset. gigih ya di situ ya. Dikompetisikan dengan banyak anak-anak yang pintar-pintar di Sumatera Selatan, kamu tetap ini ya, fight ya. Iya, Oke. Jadi gigih, kamu jadi gigih di masa SMA itu gigih sehingga nilai kamu di Sumatera Selatan di SMA itu bagus dan
Alhamdulillah, bagus. Kan ya masuk SNBP berarti kan paralelnya rankingnya harusnya tinggi ya. Gitu ya. Jadi dari Rizka walaupun ada di SMA yang memang favorit, anaknya pinter-pinter, tapi Rizka tetap bisa ini ya, fight, bersaing karena memang apa yang ditanamkan dari ibu dari kecil itu sangat membekas di Rizka untuk Rizka berjuang ya. Belajarnya sampai kayak apa Rizka SMA itu? Belajarnya itu dari pagi sampai malam, jam 9 malam gitu. Terus belajar. Iya, Jarang nggak pulang ke rumah jarang ya? bisa kayak 2 minggu sekali kalau rumahnya di Palembang gitu. Oke. Jadi belajarnya memang berat. Bisa dibilang gitu sih Pak. Oke. Tapi itu kesadaran sendiri ya. Iya, bukan dipaksa. Memang kemauan sendiri. Nggak dilesin. Ada les-lesnya nggak sih? Nggak ada, kami belajar sendiri. Oke. Saling bantu palingan. Sama teman saling bantu. Iya, Yang paling berkesan yang mungkin ya pas SMA itu bisa membawa kamu ke ITB itu apa sih? pertemanan sama gurunya sih Pak. Pertemanan sama gurunya. Iya, mereka itu inovatif sama peduli sama perkembangan murid-muridnya gitu. Oke. Seperti apa pedulinya itu? Contohnya apa? Kayak kalau misalnya kita nggak tahu gitu, kita bisa langsung datang ke mereka dan tanya dan mereka nggak ngejudge gitu. Oh gitu. Jadi kayak kami lebih feel free untuk nanya kalau kami nggak tahu. Hari libur kita bisa nanya. Di chat WA palingan Pak. Di chat WA bisa. Iya. Bisa balesin gitu. Iya, Oke. Di luar jam sekolah juga bisa nerangin gitu. Jelasin gitu bisa. boleh. Misalnya kalau ditanya didatengin, Pak, saya bingung nih ini gitu bisa. Iya bisa. Bisa ya. Saking seperhatian itu ya. Wali kelas Rizka dulu pernah sampai pulang jam 6 sore karena kami mau remedial gitu. Oh, Se-effort itu. dibantuin se-effort itu ya. Iya. Terima kasih ya Bapak-bapak Ibu guru di Sumatera SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Atas perhatiannya, atas dedikasinya ini bisa ini membawa anak didiknya sampai di tahap ini dan cukup banyak ya. Jadi itu ya peran gurunya yang inovatif dan sangat helpful dalam belajar itu sangat membuat Rizka terbantu. Iya. Oke. Kalau teman, ada teman yang kamu deket yang sangat membantu kamu, teman di sekolah? Semua teman Semuanya? sekelas sih sebenarnya Pak. Hmm. Kayak contoh aja pas SNBT. Mereka itu bahkan banyak yang stay di kelas cuma untuk diskusi, belajar gitu. Sampai jadi- malam, Iya, sampai maghrib banyak itu. yang gitu. Pak Dias unik ya sekolahannya ya. Unik. Hebat, teman-temannya itu punya jiwa kompetitif. Ada nggak kalanya misalkan ini, mohon maaf dengan segala keterbatasannya, ada nggak misalkan ada buku yang pas nggak ada atau nggak beli atau sarana mungkin laptop atau apa gitu? Kebanyakan dari mereka itu kayak mengusahain gitu untuk pendidikannya gitu. Tapi Pak. ada ya. ada aja, Ada aja yang memang belum ada. punya gitu ya. Caranya mereka supaya tetap bisa belajar dengan baik gimana? Banyak sih Pak. Sharing dengan teman atau gimana? Iya, bisa aja kayak minjem ke teman atau gunain fasilitas sekolah kayak di laboratorium, perpustakaan gitu. Pokoknya selalu ada jalan ya Iya. untuk menuju ke sana. Sepanjang ada kemauan gitu kan Iya. ya Rizka ya. Ini Bu, tadi mau tanya itu. Ya. Tadi Pak Dias ngomong masalah laptop. Rizka kan pernah dibeliin laptop pas SMA ya? Iya, SMA apa SMP belinya? SMA SMA. mau naik kelas 11 kalau nggak salah ya. Naik kelas SMA. Lah kan Ibu nggak punya uang. Gimana cara dapat laptopnya? Ya saya kredit Kredit? kan. Kreditkan laptop. Iya. Laptopnya yang harganya 4 jutaan itu. Heeh. Yang tadi kemarin saya udah lihat kayaknya nggak bisa dibuat kuliah Rizka bilang harus diganti Iya, gitu ya. memang. Karena masih Kata- speknya rendah. Pada waktu belinya itu memang hanya batas SMA. Nanti kalau kuliah ini nggak bisa lagi dipakai ini. Oh, memang sudah tahu itu memang Iya, tapi ya saya tanya sama Rizka, kira-kira ini masih bisa nggak dipakai? Nggak apa-apa mah, masih bisa dipakai. Ya Oke. sudah, kredit. kredit Waduh lah, terus itu kan ngurangi jatah buat makan dan lain-lain. Nggak apa-apa nggak apa-apa. buat anak itu. Yang penting punya Diusahakan. laptop. Iya, Jadi komitmen ibunya pada Rizka luar biasa ya untuk Rizka ini bisa tetap belajar dan semangat. Itu saya salut sih Bu. Salut sama Kasih, ibu sama bapak bagaimana mengupayakan Rizka memprioritaskan ini terutama pendidikan. Tapi udah selesai kan Bu ininya kreditnya? udah Pak, udah lama. Alhamdulillah.
Oke, jadi itu ya perjuangan ibu ya Rizka untuk bisa mensupport Rizka. Oke, sekarang mungkin ke tahap Rizka ini sudah ada di lulus SMA, keterima di ITB, Jurusan apa Haris ya? jurusan Masih di fakultas. Masih di fakultas. Iya. Nanti penjurusan MIPA. setelah 1 semester ini, harus akhir semester. Oke. Rizka keterima di BSI unggulan angkatan 2025. Insya Allah BSI akan membersamai kamu 4 tahun ya. Iya. Insya Allah doain BSI itu Bu Alhamdulillah, ya, Pak, terima berkembang, kasih. Iya. sejahtera terus, sukses BSI-nya. Semoga banyak lagi orang-orang kayak Rizka yang kita Iya. bisa bantu. Semoga anak-anak yang lain bisa dibantu sama Insya Allah. seperti Rizka. Semoga BSI semakin maju, jaya. Amin, 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 amin. Masalah beasiswa sudah dapat. Rizka kan harus merantau jauh. Iya. Berani, Insya Allah berani. berani. Ibu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Oke. Demi cita-cita, gak apa-apa. Minta ridhonya ya Bu. Iya. Rizka 4 tahun nggak lama, jadi semoga Rizka bisa belajar dengan baik di ITB. Amin. Rizka kalau misalnya ya, Pak Pio nanya, di ITB kan nggak mudah. Iya. Kamu harus beradaptasi dengan kuliah yang MIPA, saya tahu berat juga. Strategi kamu gimana atau gimana? Semangat kamu gimana? Kalau strategi Rizka itu ini sih Pak, belajar lebih dulu gitu. Belajar Kayak dulu. kalau misal ada materi yang susah, dipelajarin, dirangkum dulu gitu. Kayak misalnya kan semester 1 ini kan ada kalkulus. Nah, itu Rizka pelajari dulu sampai 1 semester. Nah, nanti sisanya tinggal di-review ulang, latihan gitu. Oke. Jangan lupa cari teman ya, cari Iya. teman sahabat kamu yang bisa diskusi, tanya-tanya gitu. Iya. Tapi kamu ini ya, fight ya. Lihat ibu kamu yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Jadi kamu kalau nanti menemukan Kendala. kesulitan di kuliah, jangan nyerah. Iya. Tanya kakak kelasnya, tanya mentornya dari BSI, tanya teman-teman sekeliling kamu. Nanti Pak Prio kasih kenalan banyak beberapa anak yang angkatan tahun 2024 Iya, yang nanti boleh. kamu bisa ajak diskusi ya. Tapi intinya jangan nyerah. Allah pasti kasih jalan Amin. ke kamu Amin. untuk bisa terus melaju, Riz. Ingat perjuangan ibu kamu sama bapak kamu yang sampai di tahap ini. Nggak boleh nyerah loh. Gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi Rizka sudah keterima di ITB, MIPA, semangat, juga harus semangat ya. Iya, Pak. Harus semangat. Rizka cita-citanya menjadi apa, Riz? Pengen jadi ahli lab gitu, Pak. Ahli lab. Iya, yang kerja di lab. Oke. Itu cita-cita sejak kecil atau baru-baru saja Haris ya? Dari SMP sih. Dari SMP ya, Iya, memang SMP. jadi sudah lama terbayang pingin jadi ahli Di laboratorium. di laboratorium gitu ya. Iya. Kenapa di laboratorium? Kenapa Karena- bukan di BSI gitu misalnya? Karena suka di sains dan eksperimen Sains, gitu. ya. Iya. Memang suka ya sains dulu ya. Karena bajunya kayak dokter kali di lab itu, putih-putih, Putih. pakai jas gitu kan, Iya. keren. Oke. Sejak kapan punya cita-cita ke ITB? Sebenarnya tuh dari SMP sih, Pak. Dari SMP. Tapi kayak bukan serius-serius banget gitu. Soalnya kan masih Mhm. SMP gitu. Apa yang memantik kamu ya? Maksudnya memantik ide untuk pengen kuliah di ITB itu? Karena ITB itu kan teknik gitu kan, Pak. Oke. Jadi kayak ciri khas teknik, sains gitu di situ kan. Iya. Nah, maka dari itu Rizka pengen ke situ gitu. Banyak juga kan orang-orang hebat yang keluar dari sana gitu. Oke. Jadi emang kamu cinta sains ya? Iya, Pak Prio dengar kamu juga pernah ikut Olimpiade ya? Olimpiade sains sampai tahap provinsi di sih. provinsi. Iya, Belum sampai nasional, tapi Belum. alhamdulillah iya. sampai di provinsi udah bagus. Pak Prio nggak pernah sampai di provinsi waktu itu. Iya, Pak. Oke, Alhamdulillah. jadi memang Rizka ini entah kenapa dari kecil pengen banget tertarik sama sains ya. Dan ITB adalah memang salah satu tempat sains terbaik di Indonesia. Itu cita-citanya mulai dari situ ya. Iya, Pak. Oke. Nah mungkin satu pertanyaan terus ya. Iya, Pak. Nanti kalau lulus jadi sains, jadi ilmuwan gitu ya, harapannya untuk orang-orang yang seperti Rizka ini seperti apa?
Harapannya semoga untuk teman-teman yang lain untuk nggak nyerah gitu. Karena kalau misalnya kita mau dan mau berusaha, pasti ada jalannya aja. Walaupun struggle kita pasti beda-beda kan. Ya, itu pesannya ya buat Iya. teman-teman yang masih SMP, SMA ya, Iya. nanti supaya bisa dapat seperti Rizka gitu ya. Kesempatan yang sama ya Pak Priyo ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman yang lain juga ya. Ya, insya Allah kita akan fokus bantu teman-teman seperti Rizka ya. Semoga BSI-nya pokoknya lebih maju, jadi lebih banyak lagi kita bisa bantu Pak Dias di kedepannya. Gitu. Jadi Ibu, balik lagi ke Ibu ya. Ibu ini kan, ya mohon maaf, tadi saya dengar ceritanya Ibu sekarang masih tinggalnya sama orang tua Ibu. Iya. Di orang tua. Belum sempat beli rumah. Karena uangnya dipakai Rizka terus buat sekolah. Nggak apa-apa Bu, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Itulah makanya Pak, saya pengen dia sekolahnya tinggi, sukses. Mungkin dia nanti dapat kerjanya yang agak lumayan bagus. Iya. Ya mungkin bisa nanti dia beli rumah. Mimpinya itu. Iya. Iya kan sering saya tanya, sekolahlah yang tinggi, belajarlah yang pinter. Mungkin pengen nggak kita punya rumah yang kamarnya besar, mungkin ada kolam renang. Kayak di hotel tadi Bu. Iya. Itu aja yang saya tanamkan. Makanya kata saya semangat-semangat sekolah. Dan Rizka anak satu-satunya Riz. Iya. Tapi semoga nggak jadi beban ya Riz. Ya apa-apa ya. Enggak. Nggak jadi beban, tapi jadi semangat ya Riz. Jadi semangat. Semoga ini bisa terwujud. Insya Allah sih Pak Pres sih yakin. Pak Pres sih yakin. Amin Pak. Kan semua tergantung ini. Mimpi-mimpi kita. Nanti jalannya tuh kebuka sendiri kok. Iya. Tenang aja. Dijalani saja, diupayakan, itu nanti akan ketemu juga jalannya. Tapi ini semua kan berkat dapat beasiswa BSI Pak. Nggak kebayang pada waktu dapat apa itu yang mau UKT itu. Ya kan saya kan bingung sebenarnya. Kan UKT-nya harus bayar 12 juta Ya. 500. Iya. Sementara mau ikut KIP Heeh. belum kebayang kan pada waktu itu. Oke. Tapi ya Rizka menguatkan saya. Pokoknya nanti saya pasti bisa dapat beasiswa dari BSI. Benar nak, benar mak. Pokoknya setiap kali saya tanya, bagaimana itu? Kan saya manggilnya Ayu, memang kalau dari orang Palembang. Ini bagaimana? Iya kan pernah pada waktu SMA kan sudah pernah dapat. Kan ada janji dari BSI kalau bisa tembus di 10 PTN negeri itu, Ya. nanti bisa lanjut lagi. Nah, Dapat beasiswa lagi? iya dapat Oke. beasiswa lagi, bayaran untuk bayaran UKT. Jadi begitu itu, Mama itu tenang-tenang. Ini sudah UKT ini sudah Jadi dibayar awalnya Ibu sama. stres ya dapat itu? Iya, 12,5 saya juta. bingung dari mana mau 12 juta, mau berangkat ke Bandung aja lagi bingung, apalagi mau bayar 12 juta setengah. Oke. Tapi anak Rizka ini menenangkan saya, yakin Mak. Saya pasti dapat beasiswa dari BSI. Saya yakin itu dari mana kamu? Gimana kok saya yakin itu? Atau memang meyakinkan aja? Ya, berusaha meyakinkan diri sama orang tua sih Pak. Menenangkan Menenangkan. orang tua. Oke. Nah begitu memang mendapat, baru agak tenang. Udah nggak tenang. Iya. Terus berangkat pusing lagi. Pusing lagi mikirkan. Kayak mana ini berangkatnya? Nggak tahu, bapak nelpon Saya Rizka, telepon. iya. Kata saya, dari mana Rizka? Tahu dari itu, kenal sama bapak maksudnya itu. Iya. Ya nggak tahu mak, ini bapak Pak Priyo nelpon saya. Ini makanya mungkin ini rezeki kata saya kan itu. Mungkin ya nggak terbayang yang mau bayangannya kemarin itu hanya Rizka pergi sendiri. Sudah, saya pikir nggak mungkin kalau dia sendiri kan. Iya. Ya sudah, saya cari aja. Nggak tahu uangnya dari mana, Heeh. biar saya yang ngantar. Bapaknya nggak usah, begitu kan. Oke. Nah, begitu bapak telepon menanyakan, Ibu pengen nggak sama bapak pergi Iya. nganterin? Ibu aja pengen. pengen. Nah,
akhirnya terbuka lagi Jalannya. jalannya. Iya. Kalau nggak kenal dengan BSI mungkin nggak kenal sama bapak, nggak ada jalan. Mungkin ya yang lain-lain ibu-ibu, bapak-bapak yang dari BSI, itu Iya, makanya kami sekeluarga ya terima kasih Sama-sama. dengan BSI, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mau menolong kami hingga kami bisa sampai di sini. Amin. Nggak kebayangkan bisa ke Jakarta, ke Bandung. Nanti naik kereta cepat Bu kita. Nah, apalagi apalagi itu nggak pernah kebayang yang mau naik kereta cepat itu. Oke. Jadi ada jalannya aja ya Bu. Iya. Jadi Nah, itulah kuliah makanya tadi kata bingung, saya ada aja jalannya. Yakin sama Allah Iya. ngasih pertolongan. Iya, Tugas kita cuma berdoa aja Ibu. iya. Jadi saya banyak dibantu sama teman-teman saya Bu. Dari tenang Amin. aja. Ya, kami Cuma saya terima tanya kasih. ibunya, Bu sama bapak gimana mau nganter, mau Pak, tapi ya biayanya nggak ada. Sudah nanti kita carikan, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah nih banyak yang ini. Iya, Banyak kami dari terima teman-teman. kasih Pak, Sama-sama. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dari Iya. BSI. Sama-sama, Ya Bu. mungkin nanti kalau Rizka, ya kalau ada jalannya sudah berhasil, bisa kerja, nanti mau minta tolong Rizka, Hmm. ya saya pokoknya kami mau membantu. Doakan saja Rizka bisa berhasil. Iya. Amin. Amin. Insya Allah saya doain terus. Ya. Baik, sebelum mengakhiri podcastnya hari ini, tadi ceritanya Rizka sangat menginspirasi dan Ibu, saya hadirkan juga ayahnya, bapaknya Rizka. Ya. Bapak siapa namanya Pak? Safarudin. Pak Safarudin. Jadi Bapak sama Ibu, saya pengen dengar mungkin dari Bapak dulu Pak, nasihatnya ke Rizka apa Pak 4 tahun. Boleh dikasih nasihat Pak biar Rizkanya kuat. Silahkan Pak. Pesan saya buat kamu Rizka, belajar yang sungguh-sungguh. Jangan kecewakan Bank BSI yang telah memberi kamu bantuan. Yang kuat, belajar yang rajin. Pokoknya jangan sampai kecewa. Mengecewakan Bank BSI yang telah memberi kamu beasiswa. Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau Ibu pesannya apa Bu ke Rizka? 4 Ya, tahun ini jauh dari Ibu, Palembang, Bandung. untuk anakku Rizka, selama kuliah di ITB, semangat-semangat. Kalaupun ada kendala, hadapi. Jangan mudah menyerah, harus kuat. Ingatkan, itu semua cita-cita kamu. Jadi harus jadi anak yang kuat, jangan lemah. Oke. Itu aja Pak. Baik, tadi cita-citanya semoga ini ya, harap pesannya ke Rizka kuat ya. Iya. Rizka, apa yang mau kamu sampaikan ke orang tua kamu? Kalau Rizka mau ngucapin terima kasih untuk Bapak sama Mama yang sudah jadi support system Rizka selama ini. Dan insya Allah Rizka bakalan nggak ngecewain dan terus berani untuk ngadepin apapun yang ada di depan Rizka. Itu aja. Kalau dari saya, Ibu, Bapak, Rizka nanti ya akan saya cek-cek juga. Terima kasih Nggak apa-apa ya, Pak. Bu? Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau saya omelin juga nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Iya, banyak terima Pak. kasih. Iya. Nanti Rizka sering saya cek. Nanti saya juga titipin ke anak 24 juga Iya. untuk ngecek Rizka. Iya. Rizka juga jangan ragu-ragu kalau pengen WA Pak Priyo ya. WA aja kalau ada apa-apa. Ya sebisanya Pak Priyo akan ini ya, Terima kasih. bisa dengerin ataupun bantuin kamu gitu. Baik, dari saya sih itu Rizka terima kasih banyak sudah ada di BSI Scholarship, gabung sama kita doain sama-sama Rizka lancar ya Ibu Ya, kuliahnya amin. Amin. sampai nanti di 4 tahun lagi. Amin. Semoga 4 tahun lagi kita ketemu lagi Bu. Ya. Ibu kesini nanti kalau bisa nih kita ngobrol lagi di tempat ini lagi. Iya. Tapi Pak. Rizka sudah menjadi sarjana, Amin. Amin. udah pakai baju toga, Iya. gitu ya Bu. Semoga Iya. Ibu sehat sama Bapak. Amin. Iya. Nanti semoga kesini lagi. Kita tutup podcastnya hari ini. Saya Priyo Hartono dan sahabat saya Tias. Dias Hartadi, ada Rizka Rizka. dan Bu Sumarni. Ibu Sumarni. Semoga diskusinya hari ini bisa membawa banyak hal manfaat buat kita yang semua mendengarkan. Jangan pernah menyerah, selalu pasti ada jalannya. Allah akan memberikan jalan ya, jalan yang terbaik. Kita tutup diskusinya.
dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.